Hai semua, perkenalkan nama saya Antoni Audijaran dari kelas IK 1A dengan NIM 334200004. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu program kasir sederhana. Nah, mau tahu programnya seperti apa? Langsung aja cek videonya. Nah, jadi program yang saya buat ini itu menggunakan Visual Studio 2013. Nah, kita nyari Visual Studio-nya dulu. Nah, kita buka aplikasinya. Setelah itu saya akan membuka program yang sudah saya buat. Ini namanya Kasir 2. Tinggal diklik aja. Nah, tunggu sebentar, nanti akan keluar hasilnya. Nah, jadi itu di Visual Studio ini kan ada dua kan. Yang pertama itu codingannya, yaitu ada di form1.fb. Yang kedua itu desainnya. Desainnya itu saya seperti ini. Nah, di sini tuh saya simpel banget, hanya menggunakan beberapa toolbox. Yang pertama itu yang pastinya itu toolbox label. Nah, kalian tinggal ngetik di toolboxnya ini, ketik label, dan terus kalian drag ke sini. Nah ini labelnya apa aja? Ini hapus saja karena kan saya nggak mau pakai ini. Nah, ini label, ini juga label. Jadi itu label itu cirinya kan belakangnya tuh kosong gitu, tulisan aja. Nah, setelah itu kalian kan beri label, kalian bisa mengganti teksnya. Ini ditulis apa? Terus mau mengubah fontnya itu juga bisa di bagian sini, yaitu di font. Nah, titik 3 ini. Nah, kalian memilih fontnya bentuknya apa. Nah, lalu setelah itu saya tidak hanya menggunakan label saja, namun juga menggunakan combo box. Dimana itu combo box itu kayak nanti ini di klik panahnya itu ada beberapa pilihan gitu. Nah, jenis makanan itu nanti ada beberapa jenis makanan yang saya jual di minimarket saya. Nah, setelah itu saya juga menggunakan combo box di bagian nama makanan. Setelah itu saya menggunakan text box. Ya, nanti tuh text box itu berfungsi di sini akan keluar hasilnya tuh berupa teks gitu. Nah, lalu jumlahnya juga berupa text box juga. Nah, lalu total harga juga text box, diskonnya juga text box. Lalu ini label yang ada keterangan dapatkan diskon sebesar 10.000 untuk pembelian minimal 200.000. Jadi kalau misalnya pembeliannya cuma 100.000 ya nggak dapat diskon 10.000. Tapi kalau pembeliannya 200.000 atau 250.000 atau bahkan lebih, itu bisa mendapatkan diskon sebesar 10.000. Nah, lalu total bayar itu nanti saya menggunakan perhitungan dari total harga ini dikurangi diskonnya. Nah, total harganya itu dapat dari mana? Kita tinggal mengklik button hitung. Nah, jadi ini hitung dan batal itu menggunakan toolbox button. Nah, ini kalau kalian mau menghias-hias, ini juga bisa. Saya menggunakan label dan picture box. Nah, terserah, ini karena saya juga belum punya logo untuk minimarket saya, maka saya beri foto saya sendiri saja. Nah, ini tuh button batal itu juga kayak button keluar gitu. Nah, itu kan penjelasannya dari desainnya. Coba kita jalanin dulu ya sebelum membahas ke kodenya ini. Nah, kita jalanin dulu. Nah, kalau dijalanin itu seperti ini. Nah, jenis makanan jadi tuh nggak diketik, tapi kita tinggal milih jenis makanan yang ada di minimarket ini apa aja. Nah, ini kan baru dikit kan, baru ada 7 jenis makanan. Ya, nanti kalau misalnya minimarketnya udah gede, jenis makanannya pasti banyak, ya tinggal ditambahin saja. Nah, misalnya saya di sini mau milih rokok ya, rokok. Nah, lalu nama makanan itu merek. Nah, di sini ada merek-mereknya. Nah, misalnya saya milih Sempurna. Nah, harganya otomatis keluarkan 9.800. Nah, di sini kita mau beli berapa? Misalnya 10 ya. Nah, terus kita ngitung total harganya berapa, diklik aja. Nah, langsung keluar. Diskonnya itu 0 karena di bawah 200.000 kan, berarti dia nggak dapat diskon. Nah, berarti total bayarnya 98.000. Nah, gimana kalau kita coba ganti barang ya, misalnya aja aku mau beli es krim. Nah,
lalu es krimnya mau apa, misalnya aja aku mau cornetto, lalu dihitung, maaf, cornetto, terus kita mau beli berapa, misalnya aja mau beli 100. Nah setelah itu kita hitung. Nah ini kan harganya 920.000, maka dapat diskon 10.000, maka total bayarnya itu 920.000 dikurangi 10.000 jadi 910.000. Nah kalau mau keluar tinggal klik batal aja, batal. Nah itu cara menjalankan program yang saya buat. Lalu kita akan membahas ke bagian codingannya, yaitu source code-nya. Nah karena tadi saya menggunakannya simple banget, maka ini source code-nya juga pendek kok. Nah yang pertama itu di bagian form. Nah di bagian form itu kan tadi kita menemukan yang pertama itu ada bagian klik di combo box-nya itu kan. Kita sambil jalanin aja ya. Nah ini kan di sini yang paling utama paling sering kan ini combo box-nya. Nah gimana sih cara munculin ini? Nah cara munculin combo box-nya ini, kalian tuh bisa mengetikkan kodenya ini. Nah jadi kalian nulis cmb jenis titik item add, lah terus kalian nambahin itu mau jenis apa. Nah di sini tinggal minuman kalian ketikin gituran. Nah terus dikopas aja, terus diganti es krim, terus minum makanan ringan, mie instan, rokok, teh, tisu, nah gitu. Nah terus kan di sini kan saya rencananya minuman kaleng itu ada beberapa merek kan. Nah kalian itu terus membuat kayak if else gitu ya. Jadi kalau milih minuman kaleng bakal kebuka merek-merek seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi, Beer Brand, lalu Pocari Sweat, nah seperti itu. Nah jadi kalau di sini kan udah tadi kan udah menambahkan jenis-jenisnya, terus sekarang tinggal menambahkan namanya. Jadi if minuman kaleng maka pilihannya ini. Nah terus gimana kalau yang lainnya? Kalau yang lainnya tinggal diketikin else if. Tadi setelah minuman kaleng apa? Es krim kan. Nah jadi else if combo text es krim, maka nah kita tinggal ngikutin merek-merek es krim tuh yang ada di situ apa aja. Nah di sini ada Eichel, Walls, Cornetto, Pedal Pop, Glico Wings, dan baru ini aja sih. Nah setelah itu juga sama, itu dilakukan pada jenis makanan lainnya. Lalu else if makanan ringan mereknya itu ada apa aja. Nah lalu else if juga mie instan mereknya apa aja. Lalu else if rokok mereknya apa aja. Juga berlaku pada teh, lalu tisu. Nah karena udah habis maka di and if and swap. Nah tadi kan udah di bagian sini kita yang bikin source code-nya bagian jenis makanan, lalu bikin source code bagian nama makanan. Nah setelah itu kita gimana sih biar harganya itu auto muncul kan tadi kan nih di minuman kaleng Fanta, nah langsung keluar 4.500. Nah ini asal usulnya dari mana? Dari sini. Nah jadi tuh kalau kita ngetikin Coca-Cola maka TXT harga. Nah di sini kan TXT harga itu nih, ini tuh namanya TXT harga. Ini kan aku ngubah propertiesnya menjadi TXT harga kan. Nah jadi itu kalau udah diketikin TXT harga terutama di bagian Coca-Cola maka akan muncul 4.000. Lalu else if Fanta maka TXT harga .text 4,5. Begitu pula dengan harga-harga lainnya. Kalian nggak ngetikin itu bagian Sprite harganya 4.200, lalu Pepsi harganya 5.000 sampai merek-merek lainnya. Nah ini kan mereknya banyak banget kan. Nah kalau udah selesai sama lagi and if lalu and sub. Nah setelah teks harga jumlah. Nah jumlahnya itu kan muncul kalau kita mengeklik hitung kan. Nah maka itu jumlah itu jumlah itu kita kan ngetik sendiri itu jumlahnya mau berapa. Tadi yang kalau kita ngetik hitungan itu bagian total harga. Nah jumlahnya itu kita ngeklik terserah. Jadi di sini tidak perlu kita kasih codingannya. Yang perlu kita kasih codingannya itu total harga. Nah total harga itu kan muncul kalau kita udah ngasih
jenis makanan, nama makanan kan harganya keluar, jumlahnya juga udah diketik, maka dihitung nanti total harganya itu dari harga dikali jumlah. Nah, maka dari itu namanya source code-nya itu berubah kayak gini. TXT total harga itu sama dengan val TXT harga dikali TXT jumlah. Jadi itu total harga ini didapat dari TXT harga dikali TXT jumlah, maka sama dengan TXT total harga. Tuh. Nah, untuk bagian setelah itu yaitu diskon itu kan didapat kalau minimal 200.000. Nah, itu kan juga auto dari kita tahu harganya itu berapa. Nah, maka kita kasih if else juga nih. If TXT total harga lebih dari sama dengan 200.000, maka diskonnya itu akan keklik 10.000 atau 0. Nah, 10.000 kan, kalau lebih dari sama dengan 200.000 10.000. Nah, selain itu TXT diskon sama dengan 0. Nah, setelah itu total bayarnya ini kan udah ada diskon, udah ada total harga. Total bayarnya ini total harga dikurangi diskon. Nah, maka dari itu total bayar sama dengan total harga dikurangi TXT diskon. Nah, untuk bagian yang terakhir yaitu batal. Nah, ini kalau diklik batal maka ya kan keluar sendiri kan. Nah, batal itu maka kita ngeklik button batal itu maka di end lalu end sub gitu. Nah, ini dihapus aja soalnya kan ada keklik bikin labelnya itu kan. Gitu deh. Nah, kita coba jalanin lagi ya. Nah, modelannya kayak gini. Misalnya aja mau beli tisu bentar. Nah, tisu terus di sini multi. Nah, harganya itu 7.900. Di sini aku mau beli 30. Lalu dihitung. Nah, ternyata harganya lebih dari 200.000, maka dapat diskon 10.000. Maka kita cuma membayar 227.000. Nah, lalu saya klik batal, kan keluar sendiri. Nah, jadi program saya seperti ini ya, walaupun sederhana, tapi saya kira ini bakal berguna jika kita punya minimarket kecil sederhana gitu. Nah, jadi kita nggak perlu hitung-hitung yang simpel-simpel gini kan, lebih enak gitu loh. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai program kasir minimarket yang saya buat. Terima kasih sudah menonton video ini.